Merhaba de, merhaba de. Flower. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan. Bay bay ya. Bye bye, teşekkür. Salam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jejak Ilmu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di Istanbul. Kita lagi hari pertama di Istanbul nih, mau belanja jaket kulit di Kirsilar. Ini katanya brand paling tua jaket kulit di Istanbul ya. Dari tahun berapa tadi disebut? 19 berapa gitu. Nah, di seberangnya ada Laut Marmara. Di sana ada, kita lihat ada kapal-kapal kargo sedang berlayar ya di seberang Laut Marmara. Kita coba lihat koleksi apa aja di dalam. Mari kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita beres dari toko jaket. Sekarang kita menuju restoran Indonesia di Sultan Ahmed, daerah Sultan Ahmed. Namanya restoran Ibu Deden. Nanti masuk ke bawah, ke dalam. Kita lihat, nah ini dia. Di depan kita sampai. Nah, kita kangen masakan Indonesia. Jadi kita beli. Oke, Kita makan di Bu Deden. Ini kita makan siang di restoran. Sini ada ornamen-ornamen Jogja, Bali, Jawa ya. Wayang-wayang. Yang masaknya orang Indonesia harusnya. Nggak tahu ya. Yang datang ke kedutaan siapa? Yang datang ke kedutaan siapa? Kita tiba di restoran Ibu Deden. Ada sup ayam, ada sambal, ada telur dadar, ada gorengan, nasi, ayam, dan mie. Kita coba ya, apa enaknya. Apa seenak apa ya? Bismillah. Ambil aja dulu barang paling karbo. Masya Allah, gurih. Kita coba gorengannya ya. Gorengannya aja udah. Masya Allah. Nah. mengobati
tangannya masakan Indonesia. Bismillah, kita dengar azan zuhur untuk waktu Hagia Sophia ya di Sultan Ahmed. Kita menuju Hagia Sophia. Jalannya kemana nih? Situ. Tunggu ya. Ke sana. Ini wilayah Sultan Ahmed ya. Wilayah Sultan Ahmed sudah merapat. Wilayah sini nggak bisa pakai bus, jadi bus nggak bisa masuk menuju Hagia Sophia untuk sholat zuhur. Aduh, banyak banget. Dikit lagi, dikit lagi. Ini nggak bisa naik bus, jadi harus jalan kaki dari restoran menuju ke apa namanya, Hagia Sophia. Ya datar. Ini adalah hipodrom. Ini hipodrom. Marmara University. Ini masih terdengar azan dari Sultan Ahmed. Assalamualaikum. Ini adalah hipodrom. Ini daerah pedestrian ya. Taman di area Sultan Ahmed. Kita lihat pilar-pilar peninggalan hipodrom masih diabadikan. Inilah menariknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sultan Ahmed. Kanan kita adalah Masjid Sultan Ahmed. Lagi dipugar sekarang. Azan masih terdengar. Amin. Sultan Ahmed Sami lagi direnov. La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Di sini anak-anak bisa bebas berlarian. Kita sedang menuju ke Hagia Sophia untuk melaksanakan sholat zuhur. Baru selesai azan untuk wilayah Istanbul, Sultan Ahmed.
Hagia Sophia lebih dulu selesai, baru kemudian Masjid Blue Mosque ya, Sultan Ahmed yang selesai azan. Cukup dingin di sini, 17 derajat. Ini ada foto-foto Ottoman juga. Itu masuk ke Sultan Ahmed. Tapi kita terus lanjut ke Hagia Sophia. Dr. Denis, sholat di Hagia Sophia sama di Masjid Biru ada juga, dua-duanya ada sholat. Dua-duanya ada azan, dua-duanya ada sholat. Kita sedang menuju ke Hagia Sophia untuk sholat zuhur. Dr. Denis mesti diulang ini ke Istanbulnya agar bisa sholat di Hagia Sophia. Nanti kita buat program sholat subuh di Hagia Sophia ya, minimal zuhur lah. Ini depan kita Hagia Sophia, tadinya masjid berubah jadi gereja, berubah jadi masjid, berubah jadi museum. Berubah jadi gereja, berubah jadi museum. Dan sekarang di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dirubah kembali menjadi masjid. Kita lihat cantik bunga-bunga. Kita lihat taman-taman. Ini Masjid Sultan Ahmed, dua-duanya ada sholat. Habis sholat bisa zikir di taman ini ya. Turki sudah mulai agak longgar. Ini ada bus untuk wisata dalam kota Istanbul. Hazelnut, jagung, beberapa tanaman lagi dipugar. Masjid Sultan Ahmed Blue Mosque, orang yang nyebutnya Blue Mosque. Ada sholat juga di sana. Nah, ini adalah Hagia Sophia. Ada juga sholat sedang akan dilaksanakan sholat zuhur. Kita akan sholat zuhur dan jamaah qashar asar di Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia dijaga oleh polisi. Masuknya, Masya Allah, sekarang udah ditempel Hagia Sophia Kebir Chami, udah Hagia Sophia Grand Mosque, Masjid Agung Hagia Sophia sekarang. Hanya dengan kekuasaan lah kita bisa merubah kekuasaan. Bukan hanya orang Islam yang bisa masuk, yang Muslim juga bisa menikmati keindahan Hagia Sophia, bangunan bersejarah ini. Masjid di Turki. Ini ciri khas masjid-masjid di Turki untuk wudu di sini. Baru kita masuk ke dalam. Menarik ya, pintu masuknya bukan dari sana. Dulu masih jadi museum, pintu masuknya dari sana. Pintu masuk dari itu, sekarang masjid. Masuk lewat pintu keluar. Tadinya ini adalah pintu keluar dari Hagia Sophia. Dan kita bisa lihat di sini adalah hadis fenomenal yang
fenomenal. Ini adalah hadis Nabi SAW. Ini adalah bukti nubuah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi alaihi wasallam, latuf tahanna Konstantinia, wal na'imma amiruha, wala na'amar jaishu zalika jaish. Jadi disebutkan bahwa suatu saat nanti Konstantinopel atau Istanbul ini akan ditaklukkan oleh pemimpin terbaik dan juga oleh jaysh terbaik, tentara terbaik, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kita menariknya masuk ke Hagia Sophia, langsung tadinya ini pintu keluar ya. Kita lihat ke dalam apa yang berubah. Nah, ini masih ada di atas masih ada simbol-simbol peradaban yang lama. Kalau kita balik itu ada kelihatan dari situ juga gambarnya. Yuk masuk. Bismillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nah, dimasukin dari samping. Oh, sudah mulai sholat zuhur. Kita buka. Okay, excuse me. Kita lihat inilah dalamnya Hagia Sophia ya. Masya Allah. Ini adalah dalamnya Hagia Sophia. Kita bisa lihat ada kaligrafi Allah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaligrafi Umar Al Faruq. Ada Ali bin Abi Thalib. Sebelah sana ada Hasan, ada Hussein, ada Uthman, dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini adalah tempat yang hanya boleh laki-laki di sini. Ada imam di depan. Ada imam di depan ya. Sedang berzikir setelah sholat Imam Hagia Sophia. Kita bisa lihat ini adalah bangunan bersejarah yang tadinya dari masjid berubah menjadi gereja, berubah kembali menjadi masjid, berubah kembali menjadi gereja, kemudian dijadikan museum agar tidak jadi polemik, dan alhamdulillah dengan kekuasaan bisa merubah kembali masjid
Hagia Sophia ini jadi masjid ya. Berkah kekuasaan bisa merubah kembali jadi masjid. Maka umat Islam tidak boleh anti dengan kekuasaan. Umat Islam harus berupaya merebut kekuasaan, dan yang pasti kekuasaan tidak bisa diberikan begitu saja tanpa direbut. Kenapa kita harus merebut kekuasaan? Agar bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita tidak berkuasa. Ketika kita tidak berkuasa, kita tidak bisa merubah hal-hal yang positif terhadap Islam ya. Ini ada satu titik sepertinya punya sejarah yang berhubungan dengan agama lain. Kenapa dibatasi tidak bisa sholat dijadikan tempat sholat. Tadi kita lihat sholatnya juga dibatasi, ada social distancing, physical distancing. Lihat ornamen-ornamen lampu ini dari zaman lama ini ya, lampu-lampu ini. Masya Allah. Tadi perempuan sholat di mana? Oh, ada hijab di sana, tempat sholat perempuan, jadi bisa ikut sholat juga. Jadi kita lanjut, kalau kita lihat sebelah sini ada ornamen-ornamen lain. Excuse me. Okay. Ini area sholat laki-laki, tapi setelah selesai sholat boleh dikunjungi oleh perempuan. Ini sepertinya Quran lama ya di dalam sini. Quran lama. Peninggalan zaman dulu sepertinya. Dan ini fungsinya semua sudah full sebagai masjid, semua bisa sholat di sini, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Flower. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan. Bye bye ya. Bye bye, tasyakur. Salam. Kita tunggu di luar ya? Iya, tinggal lamanya. Siap, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini tadinya pintu masuk. Pintu masuk orang berjubel mau masuk ke Hagia Sophia, bayar. Sekarang oleh Erdogan dirubah semua, direnov, diperkuat, dirapikan, dan gratis orang masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia. Masya Allah. Jadi Erdogan bukan hanya sekedar merubah fungsi, tapi menghilangkan nilai ekonomi museum. Ya, dia rela mengorbankan nilai ekonomi museum untuk demi syiar Islam di Masjid Hagia Sophia ini. Jadi bukan hanya sekedar ekonomi yang dikejar, tapi nilai syiar Islam. Itulah gunanya berkuasa. Jadi umat Islam harus memiliki mindset berkuasa dan harus merebut kekuasaan, karena tidak mungkin orang lain memberikan kekuasaan pada
umat Islam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Gulgun. Hai. Kita ke Topkapi. Yang lain mana? Dan ini pintu gerbang. Jadi di dalam ada 3 pintu gerbang dan 3 halaman. Halaman pertama dan kedua adalah sosial. Ketiga khususnya. Dan pintu yang pertama punya nama khusus. Nama kerajaan. Pintu kerajaan. Dan dulu di atas Benteng. benteng ada kantor akuntan. Jadi sekarang kosong. Topkapi artinya pintu Maryam. Dan di waktu perang antara Bizantium dan Utsmania ada Meriam, beberapa Meriam, tempat yang sama. Dan nama diganti setelah ditaklukkan Istanbul, pintu Maryam Topkapi. Ke istana ini. Jadi istana ini luas sekali. Sekarang 80 hektometer, dulu 100. Dulu lebih luas. Dan setiap waktu kita masuk ke pintu gerbang ada tempat cek. Dan di tengah ada tanda tangan yang punya ke sultan-sultan. Beberapa sultan dan arsitek dibangun istana. Selamat datang ke museum yang asli dan Topkapi dibangun oleh Fatih Sultan Mehmed sendiri dan keluarga dia. Jadi pada tahun 1460 sampai 1854 dan 15 sultan sudah tinggal di dalam ini. Dan setiap waktu ketika sultan yang baru memperbesar, dipakai misal kamar yang bagian yang beda. Dan ini Perdana Menteri. Setiap minggu 4 kali ditemukan di dalam. Dan di dalam kita akan lihat di tengah oven. Kenapa ada oven? Setiap waktu mereka suka sekali. Misal, Sultan sendiri suka sekali minum kopi, jadi harus hangat. Dan langsung di tengah ada oven. Dan misal Perdana Menteri bisa masuk dan bisa ikuti pertemuan ini. Dan di bawah atap ada bowl. Bowl menyimbolkan bahwa dunia. Ketika Sultan sendiri ikuti, ada pegang dan Sultan duduk pegang ke dunia ini dan Sultan menyimbolkan oleh dia sendiri menyimbolkan bahwa saya punya kuat dan saya punya seluruh dunia. Abad ke-15 Utsmania 3 benua. Benua Asia, benua Eropa, dan sampai ke Afrika. Semua daerah, semua negara punya ke Utsmania. Misal, khususnya di waktu Sultan Sulaiman, paling kuat waktu Sultan Sulaiman. Dan di depan ada dapur. Semua bangunan punya ke dapur. Jadi sekarang misal jangkir, piring, bisa kelihatan disimpan di dalam. Jadi ini semuanya hadiah kepada Sultan dan kepada Sultan atau keluarga Sultan. Dan kapasitasnya antara 6.000 sampai 8.000 orang tinggal di sini dengan budak-budak. Misal, sisi yang belakang ada harem. Hanya permaisuri dan wanita bisa tinggal di sini. Jadi, sesuatu laki-laki tidak boleh masuk ke dalam. Hanya Sultan sendiri bisa masuk ke dalam. Nama harem berasal dari haram. Dan di atas Perdana Menteri ada menara
keadilan. Dari keluar dan dari setiap pojok bisa kelihatan menara ini. Menara juga menimbulkan bahwa kekuatan Sultan sendiri. Dan di samping sekarang ada museum jam. Jam-jam juga hadiah kepada Sultan sendiri. Jadi dulu registrasi, kantor registrasi. Misal siapa udah wafat di bulan ini, siapa udah pindah ke istana ini, semua registrasi di dalam bagian itu. Jadi hanya di dalam Perdana Menteri, bagian Perdana Menteri bisa ambil foto tanpa kelas. Sisi yang belakang atau di museum jam tidak boleh ambil foto. Tempat foto hanya di sini. Ini dari dulu begini batunya ya? Dari dulu batunya begini. Iya, asli. Marmer ini juga dari dulu nih. Iya benar. Ini dicat air dan emas juga. Dan semuanya asli, desain juga asli. Dan dinding yang terakhir besar tanda tangan. Tanda tangan yang paling besar punya Sultan Sulaiman sendiri. Dan ada bebas bisa duduk dan mendengarkan suara semua. Sultan Sulaiman.